Tes. Lagi tes. Tes, tes. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kita sampai Ma'ana kitab Tawbir, ma'ana kitab Ta'bir, ya. Baqiyat al-mawdu'at katsirah. La budda lana yani nadrus bisur'ah. Ini masih tersisa banyak. Kita harus agak cepat ini. Karena kalau bisa ini selesai, satu semester ini selesai, biar nanti kita pindah ke kitab Nahwu sama kitab Shorof. Baik. Na'ti ila safhati 81. Qad marra bina mabahas hawla اسم تفضيل في اللقاء السابق بحثنا هذا عن اسم التفضيل والآن نأتي إلى التعجب. Jadi poin yang ke-6 ini tentang ta'ajjub. Coba perhatikan apa bedanya. Istami' wa raddid, dengarkan dan ikuti. Ini kenapa? Ini ungkapan untuk menunjukkan sebuah kekaguman. Maka dalam bahasa Arab isimnya mirip dengan isim tafdil, sama, memakai wazan af'al, hanya saja susunannya. Ya. Ya, nanti. Ini ta'ajub, ya, memakai wazan af'al. Nah, kemarin wazan af'alu. Jadi kalau isim tafdil itu kita membandingkan dua objek, yang satu memiliki kelebihan dibanding yang lain. Nah, kalau ini ungkapan tentang kekaguman terhadap sesuatu. Nah, apa bentuknya? Seperti apa susunannya? Kita lihat yang pertama. Diawali dengan ma abda'a hadal mandhar. Jadi isimnya itu huruf atau lam fi'alnya itu memakai nasab. Jadi memakai harakat fathah. Jadi itu tidak berubah. Mabni, ya. Nanti sampai pembahasan di nahwu lah. Kita nggak terlalu panjang di sini. Langsung aja pokoknya. Kudu gue yang nanti, ya. Tahunya nanti kalau belajar nahwu. Kalau dijelaskan sekarang muter kita. Kenapa yang tafdhil harus afdhalu atau memakai wazan af'al, sementara ta'ajub af'ala? Nah, nanti, ya. Kita yang penting kalau ta'ajub seperti ini, kalau tafdhil seperti ini, hafalkan apa adanya.
Yang pertama, ma abda'a hadal mandara. Nah, hada ini al mandara, pemandangan. Jadi ma abda'a kalau dalam bahasa kita itu kita translate, kita terjemahkan betapa bagusnya atau betapa indahnya. Ya, betapa bagus hadal mandara, pemandangan ini. Kenapa mandar harus nasab? Nah, nanti ya, biar nggak terlalu panjang ini biar ini separuh aja belum kayaknya nih. Ma abda'a hadal mandara, betapa indahnya pemandangan ini, pakai tanda pentung, maksudnya li ta'ajjub. Jadi Mas Ralim, ya, Pak Ismail, Mas Hendra, alifnya di sini itu alif bahasa kita apa ya? Rumus lah gitu ya. Jadi kalau rumus itu nggak bisa berubah, nggak bisa diganti-ganti. Yang diganti itu setelah rumus itu, setelah huruf alif itu berubah-ubah. Itu kondisional, ya, tergantung fiilnya apa. Nah, contohnya yang kedua, ma andhafa hadal mat'ama, betapa bersihnya restoran ini. Jadi alifnya tetap, setelah alif ada nun, ada dha, ada fa. Andhafa dari kata nadhafa, ya, nadhafa, bersih. Lalu ini urutannya ke kiri ya, nomor 2 ke kiri. Nomor 2, ma ajmala hadal makana, ma ajmala, betapa indahnya, betapa bagusnya hadal makana, tempat ini. Yang keempat, ma amta'a hadhir rihlata, betapa menyenangkannya perjalanan ini. Nah, terus apa bedanya? Yang atas nomor 2 itu memakai hada, sementara yang keempat memakai hadhihi, karena inilah isim isyarah ke isim setelahnya. Al makana itu isim mudzakkar. Tidak, dari mana tahu mudzakkar? Tidak ada tamar butoh, maka memakai hada. Kalau ada tamar butohnya, ar-rihlatu, maka memakai hadhihi. Nah, ini ingat-ingat. Tapi isem ta'ajjub, sighah ta'ajjubnya itu tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh seperti yang kemarin isem tafdhil itu juga tidak terpengaruh oleh isem sebelumnya itu mu'annas maupun mudzakkar. Misalkan hadal masjidi afdalu au akbaru, sama dengan misalkan hadhihi al-madinatu akbaru. Nah, tidak terpengaruh ya. Paham gak Pak? Paham ya? Ya, saya takutnya nggak ada gambarannya masuk karena lihat buku seperti apa yang saya sampaikan nggak ada gambaran. Yang kemarin itu ada misalkan hadal masjidu akbaru minal hadal masjidu akbaru minal madrasati. Nah, ini tidak terpengaruh mau ini mudzakkar maupun muannas. Misalkan ini hadhihi, kita ganti hadhihi, kebalikannya hadhil madrasatu akbaru
minal baiti. Nah, maksudnya bahwa ism tafdhil ini tidak terpengaruh oleh ism dia mudzakkar maupun muannas. Ini mudzakkar. Kenapa disebut mudzakkar? Dari mana kita tahu? Dari huruf terakhir. Huruf terakhir ismnya, kata bendanya. Kalau bukan ta marbuthah, ini ta marbuthah. Kenapa disebut ta marbuthah? Ta itu ada dua. Ta itu ada dua. Yang pertama ta maftuha, yang kedua maftuh karena terbuka. Miftah disebut miftah kenapa? Karena alat untuk membuka, kunci. Yang kedua marbuthah karena dia marbut, terikat, melingkar. Nah, ini disebut ta marbuthah. Nah, kalau ada ta marbuthahnya, inilah di antara alamat kalau ism ini dia muannas, gender perempuan. Kalau ini laki-laki mudzakkar, untuk membedakan saja. Padahal enggak ada jenis kelaminnya dia. Ya, ini untuk membedakan saja. Ini muannas, ini mudzakkar, maka ini tidak terpengaruh oleh posisi ini. Akbaru tidak menjadi akbarat atau apa? Tidak, ya. Sama seperti yang ta'ajub. Akbaro hadza masjid, misalkan masjidah, ini terpengaruh karena ini ism asar isyarah ke sini, seperti ini mengisyaratkan ke ism setelahnya. Akbaro hadhil madrasata. Nah, ya. Ini ism isyarah muannas karena ada ta marbuthah, maka harus memakai hadhihi. Ini karena tidak ada ta marbuthahnya, maka dia ism isyarahnya memakai hadza. Ism isyarah yang menunjukkan sesuatu. Hadza, ini. Hadhihi, ini. Menunjukkan dekat. Kalau jauh, dzalika. Kalau laki-laki, gender mudzakkar, laki-laki. Kalau perempuan, gender muannas, tilka, jauh. Artinya tidak bisa dikabai oleh tangan, jauh. Nah, lalu kemudian ta'ajubnya itu, sigha ta'ajubnya ini tidak terpengaruh oleh mudzakkar maupun muannas. Mau dia mudzakkar, mau dia muannas, dia tetap memakai afdhala, akbara, andofa, misalkan ajmala, abda'a, ab'ada, tidak terpengaruh. Nah, ini, ya. Lalu kemudian kalau ta'ajub ini harus fathah, kalau tafdhil ini harus dhammah. Nanti ada, kita belajar ini nanti di nahwu biar enggak terlalu panjang. Ini bedanya aja. Nah, mafhum? Baik. Yang kelima, ma'athqala hadhil hakibata. Sama, betapa beratnya tas ini. Ma'ausa'a hadhihin naqilata. Betapa luasnya kapal kargo ini atau kapal pengangkut. Kapal kargo maksudnya kapal yang ya enggak sebatas kapal, mungkin bisa sayar. Pokoknya transportasi yang dia mengangkut barang, an-naqilah. Yang ketujuh, ma akbaru hadhihi safinata. Betapa besarnya kapal ini. Ini ada pertanyaan. Hadzal masjidu min akbari, bukan min akbaru. Ini ditulis min akbaru karena min jar, harfu jar, min akbaril masajidi. Kemarin sudah dibahas, ya, ism tafdhil. Yang pertama, masjid ini termasuk masjid yang paling besar. Kemarin, ya, perdebatan itu dua itu.
Yang kedua, masjid ini termasuk masjid-masjid yang paling besar. Yang benar yang mana? Kemarin. Jadi artinya kemarin hadzal masjidu min akbaril masajidi. Kita ulangi sekilas. Nah, artinya mana yang betul? Masjid ini termasuk masjid yang paling besar atau masjid ini termasuk masjid-masjid yang paling besar? Gimana ini? Artinya aja juga yang kedua agak. Masjid ini termasuk masjid yang paling besar. Hadzal masjidu. Ya, jadi kita artikan hadzal masjid ini min, kemarin kan litab'id itu menunjukkan dia bagian, menunjukkan dia bagian dari sesuatu. Masjid ini min akbaril masajidi. Masjid ini termasuk masjid yang paling besar. Nomor 1 itu lebih tepat. Nah, tapi kalau pengen seperti sighah yang dalam bahasa Arabnya, maka masjid ini termasuk masjid di antara masjid ini termasuk masjid yang paling besar. Masjid ini termasuk di antara masjid yang paling besar. Sama sih. Masjid ini termasuk masjid yang paling besar, sama. Tapi kalau yang kedua, masjid ini termasuk masjid-masjid yang paling besar. Sama enggak, Pak? Sama juga sih. Sama enggak? Tapi ini kalam lafzi ya sia-sialah. Masjid ini termasuk masjid yang paling besar. Kalau dalam tata bahasa Indonesia itu sudah cukup, nggak perlu masjid-masjid yang paling besar. Masjid ini termasuk masjid yang paling besar. Jadi ketika kita mengatakan masjid yang paling besar, karena sudah ada kata termasuk, maka sudah cukup, tidak perlu masjid-masjid yang paling besar. Cukup. Yang benar yang mana? Ya. Yang benar yang tidak salah. Yang benar yang pertama, masjid ini termasuk masjid yang paling besar, atau masjid ini termasuk di antara masjid yang paling besar. Itu lebih enak ditangkap ya, karena kemarin untuk mengartikan min itu litab'id, dia masuk dari bagian tertentu. Nah, gitu. Afan untuk kalimat al-masajid termasuk isim ghairu munsharif. Belum sampai kita. Apa isim ghairu munsharif? Apa itu? Belum sampai. Yang majrurnya dengan fathah. Tapi kenapa bisa dengan kasrah yang menduduki sighah muntahal jumu'? Apa itu muntahal jumu' lagi? Kelas tinggi ya? Iya, berarti harus kelas tersendiri yang bertanya ini. Mau sendirian nanti dia, nggak ada temennya. Ya. Sekilas, ism ghairu munsharif itu ism yang tidak menerima tanwin. Ya, kan ism di antara tandanya adalah dia tanwin di antaranya. Kalau tidak ada alif lam berarti dia memakai tanwin. Al-masjidu, maka antara alif lam dengan tanwin tidak boleh bersatu. Itu enggak akan berjodoh sampai hari kiamat. Harus milih salah satu. Ya, milih al-masjidu atau masjidun. Maka tidak boleh kita katakan al-masjidun. Ya. Jadi kalau ada yang orang membaca al-masjidun, berarti dia belum belajar bahasa Arab. Tapi kalau dia sudah membacanya al-masjidu atau masjidun, berarti wah ini belajarnya itu nggak ngantuk kayaknya. Ism ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin, kasrah yang majrurnya dengan fathah. Betul, kasrahnya itu keras banget ini, dengan fathah. Ya, nanti deh ini, nanti bingung. Sighah muntahal jumu', sighah muntahal jumu' itu apa? Muntahal jumu' itu bentuk yang paling pol, tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Ya, muntahal jumu', sighah yang paling atas lah, udah nggak ada yang lain. Dan apakah berlaku isim lain yang menduduki kedudukan yang sama? Maksudnya sama, iya, yang lain sama. Sighah muntahal jumu' sama. Ya, nanti aja ini belum sampai, kasihan yang belum sampai. Yang jelas tadi
cara mengartikannya itu bahwa kalau isim tafdil itu masjid ini termasuk di antara masjid-masjid yang paling di antara masjid yang paling besar. Cukup itu aja. Kita lanjut. Sabi'an akmil kama fin namudaj an-namudaju, ya, safha setelahnya. Ma nuqta hadal mandara. Nah ini, sekarang kita belajar merubah dari satu isem ke isem yang lain. Nah, kita merubah menjadi sighah ta'ajjub. Nah, caranya tadi, alifnya itu adalah rumusnya, dia tidak berubah. Maka di mana dia ada sighah ta'ajjub harus ada alif. Adapun setelah alif itulah yang berubah. Contohnya, ma titik-titik hadal mandara. Badi', yang harus dirubah adalah kalimat badi'. Syaratnya apa kita bisa merubah ini? Yaitu kita harus bisa menentukan seperti kemarin, mana fa fi'al, mana ain fi'al, mana lam fi'al. Setelah itu baru ya, kemarin badi' badi'un, badi'un. Ini mana fa fi'alnya? Ba, huruf ba. Ini ain fi'al huruf dal. Ya bukan. Ini huruf lam fi'alnya huruf ain. Sudah ketemu, ya kan? Tadi sighah untuk ta'ajub itu adalah af'ala. Kalau sighah tafdil tadi adalah af'alu. Bedanya di sini. Ininya sama, alifnya sama, harokatnya sama, fa fi'al, ain fi'al, lam fi'al sama, cuma lam fi'alnya ini dhamma, ini fathah. Nah, kita ikuti, kita terapkan. Fa fi'al sudah ketemu, ba, ain fi'al, dal, lam fi'al, ain, tinggal diganti, dipindah ke sini, kita terapkan. Maka alifnya adalah dia rumus tidak berubah, ya, kemudian fa fi'al diganti ba, ain fi'al dal. Ba dengan dal bisa nyambung? Bisa. Dal dengan ain bisa nyambung? Tidak. Maka itu penerapannya. Ma abda'a hadal mandara. Nah, sekarang yang kedua. Yang pertama, masuk ke latihan Mas Hendra. Taqaddam Mas Hendra. Uktub 'ala saburah. Taqaddam. Ta'al. Taqaddam. Ya. Ya. Taqaddam. Ta'rif mana taqaddam? Mengarep ya. Yang pertama, ma nuqta hadhihi naqilata kabirun. Nah, rubah kabir. Nih dihapus saja, dihapus. Mana dihapus? Kurang tinggi papan tulisnya. Antum yang terlalu tinggi Mas Indra. Harusnya dibagi ke saya itu tingginya. Ya. Wah, garisnya. Ada lagi enggak? Wujud. Nih, qalam jadid. Jazakallah khair. Hadhihi naqilata. Ya, menjadi
Ma hadhihin naqilata. Ma titik-titik hadhihin naqilata. Oh, di kanan. Ya, jangan tulisan Arabnya di kanan, nomornya di kiri. Itu tulisan komputer itu, yang nomornya nggak mau terinstal bahasa Arab. Yang nggak mau terinstal Arabic itu biasanya. Ma akbaro Nah, Iqra. Ma akbaru hadhihin nafilati. Hah? Nafilata. Nah. Ma tarjim. Terjemahin. Ma Artinya apa? Terjemahin. ma akbaru. Betapa besarnya nafilat. Kapal kargo. Kargo. Kargo ini. Ya, betul. Betapa besarnya kapal kargo ini. Baik. Pak Nuryadin. Rakam tsani. Nah, bawa aja bukunya. Nah. Naam, Iqra. Artinya? Betapa kecilnya kota ini. Betapa kecilnya Al-Mina. Ma makna Al-Mina? Kota? Pelabuhan. Nah, saya kira betapa kecilnya tulisan ini, Pak. Antum ngikutin tulisannya itu, betapa kecilnya. Taib, Tsalits. Mas Ali. Iqra. Anta hadar rihlata. Nah. Oh, nambahin. Ya. Betul? Ada yang kurang enggak? Ada yang kurang. Oh, mana yang kurang? Oh. Jenengan nambahin yang punya kawan, yang punya sendiri kurang. Betul. Harus teliti ya.
Harus teliti. Ya, artinya, Mas, artinya apa Mas Andi? Betapa menyenangkannya perjalanan ini. Oh, masya Allah. Tas. Mas Irfan, Pak Irfan. Iqra. Ma andafa hada al-majlisa. Sahih? Artinya betapa bersihnya tempat duduk ini. ya, masya Allah. Andofa, betul? Itu apa salah? Ada yang kurang nggak? Nah, harus teliti. Kurang titik bisa beda makna. Mas Andi. Ditambahin kurang tanda naqis. Ya. Iqra. Ma asqala hadihil hakibatan. Nah, artinya apa? Betapa beratnya tas ini. Nah, mumtaz. Ba'dahu.
Mas Lalim. Mas Lalim. Antum menghapus apa? Menghapus kegelapan kayaknya. Di situ gelap itu. Kurang atas. Kurang atas. Ya, terus. Ya, hapus. Khot apa gitu? Khot diwani. Kali berapa? Khalas. Nomornya belum tujuh ya. Nah, iqra bisautin ali, bisautin murtafi, iqra. Yang keras bacanya. Kurang keras yang keras. Artinya? Artinya? Betapa indahnya tempat ini. Nah, masya Allah. Mas Yulianto. Habis lagi tintanya.
Nah, iqra. Ma awsa'a hadhil masafata. Makna artinya apa? Betapa luasnya jarak ini. Betapa luasnya Jarak ini. jarak ini. Jarak luas ya, jarak jauh harusnya. Ya, ya. Ma awsa'a hadhil masafah. Masafah memang jarak. Harusnya ba'idun ya, ba'idun ma ab'ada hadhil masafah. Baik, selanjutnya Pak Yudi. Nah, untuk terakhir. Gak bisa. Hilang. Nih, pakai ini, Pak. Iqra. Nah, ma makna? Ayo, syari'un. Betapa cepat. Betapa cepat sepeda ini. Ya, betapa cepatnya sepeda ini. Ya. Betapa cepat. Paham Tom? Bisa ya, gampang. Nah, nanti ketika ingin mengungkapkan tentang sebuah keterkaguman, pakai ini dalam bahasa Arab. Ma ajmala, ma andhafa, ma ab'ada. Ya, ngobrol sama kawan, misalkan dia lihat apa, motornya baru, ya, jamnya baru, tasnya baru, istri baru, cuma ke situ lagi. Ya, jadi memakai sighah ini, ma'af'ala, ya, ma'af'ala. Baik, ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada? Insyaallah mafhum semuanya. Lanjut ke 83. Imla'il faraghat fil jumalil atiyati bi ikhtiyaril kalimatil munasibati mimma yali. Imla, isi al faraghat, jamak minal faragh, kosong, nganggur. Orang nganggur deh. Faragh kosong. Fa idza faragh tafangsab wa ila rabbika farghab. Fil jumal, pada kalimat-kalimat al-atiyah di bawah ini, bi ikhtiyari, dengan memilih al kalimah-kalimat al munasibah yang sesuai, mimma yali, dari apa berikut ini, atau berikut mimma yali itu artinya berikut ini. Yang pertama, ar-rukabu. Ma makna rukab? Penumpang. Tahmilu. Mana tahmil? Membawa, mengangkut. An-nift, minyak. Dhahmatun, besar. Al-mina'u,
pelabuhan. Al-ahjamu ukuran. Mumti'atun menyenangkan. Taib. Al-awwal ya. Pak Mulyanto, Iqra. Ayo, sudah masuk Isya. Iqra. Cuman, nah, wal Naam, taqifu as-sufunu fil mina'i wa hiya mukhtalifatul ashkal wal ahjam. Naam, sahih. Thani, Mas Ihsan. Wa ba'duha aywa Naam. Baik, tsalits sahih. Tsalits Mas Faiz. Naam. An tangkulu memindahkan atau membawa, mengangkut. Hadhihi naqilatun. Ma mana naqilatun? Sufunun naqilatun, safinatun naqilah. Naam, nifta. Ya min naqilati tin. Naam. Nah, dhahmatin. Nah, mausuf, sifah mausuf, sifah ini sifatnya. Ya laha min naqilatin dhahmah. Terakhir, Pak Ismail. Mumti'atun. Ya, sahih. Taib. Untuk PR ya, halaman wajib manzil, halaman 84, wasailus safar, dihafal. Ya, dihafal, ada 2 paragraf. Hunaka faqratain kanal insanu. Ya, saya artikan sebentar. Wasailus safar, apa wasailus safar? Wasilah safar, alat-alat transportasi. Ya. Kanal insanu, qadiman dahulu manusia, yusafiru min baladin, melakukan perjalanan dari suatu wilayah ila baladin, ke wilayah yang lain, masyian, berjalan alal aqdami, di atas kaki, berjalan kaki maksudnya. Auraqiban, atau mengendarai, naik, ala zuhuril hayawanati, atau naik kendaraan, naik di atas punggung kendaraan, naik kendaraan. Wa kanatir rihlatu, dahulu perjalanan itu ta'khudhu waqtan tawilan, membutuhkan waktu yang lama. Wa yajidul insanu fiha, sehingga manusia itu akan merasakan ta'aban katsiran, rasa lelah yang banyak. Ya. Amma fil waqtil hadir, adapun pada waktu sekarang ini, masa kini,
hari ini faqad taqaddamat, telah maju, mengalami kemajuan. Wasailu safar, ya, alat-alat transportasi mengalami kemajuan. Fahunaka di sana wasailu barriyatun, wasail yang tadi itu ismu ghair munsharif ini masuk. Wa hunaka wasailu barriyatun, di sana ada alat apa ya, transportasi darat. Kasayyarati, seperti mobil. Wal qitarati, seperti kereta api. Ingat ini jamaknya. Wa wasailu bahriyatun, juga ada yang transportasi laut, seperti kasufuni, seperti kapal. Wa wasailu jawiyatun, dan transportasi udara. Kattairati, seperti pesawat terbang. Wa asbahatir rihlatu, sehingga perjalanan saat ini ta'khudhu waqtan qasiran, hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Wa yajidul insanu fiha, sehingga manusia ketika melakukan perjalanan itu merasakan mut'atan wa rahatan, rasa nikmat dan rasa yang nyaman. Rahah, nyaman, istirahat, tempat yang nyaman. Taib, naktafi laguna, dihafalkan, jangan lupa pada pertemuan yang akan datang, insyaallah masih hari Rabu dan hari Senin depan sebelum Ramadan. Nanti karena Ramadan kita istirahat, kita tidak ada pelajaran bahasa Arab, dilanjutkan setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, diberi kesehatan dan senantiasa bisa istiqamah untuk belajar bahasa Arab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.